orang lain dihadapkan pada ketakutan, kepanikan terhadap keberadaan COVID-19, kita yang tenaga kesehatan, perawat harus menghadapi itu, menolong persalinan pertama kali, ibunya selamat, anaknya selamat. Kadangkala nih, kalau sudah menolong seperti itu, orang tuanya meminta saya untuk ngasih nama. Selamat datang Bapak Budi Parianto, Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Kota Palangkaraya, di podcast Ruang Redaksi. Terima kasih, Ani ya. Kami diberi kesempatan untuk hadir di sini, berbincang ya, mungkin apa yang bisa kita bincangkan untuk masyarakat ya. Ya, berbagi ilmu dan cerita, Pak. Siap, ya. Oke, sebelumnya kami mengucapkan Hari Perawat kepada Pak Budi dan juga perawat-perawat yang ada di Kota Palangkaraya. Terima kasih. Juga kepada calon-calon perawat. Gitu. Terima kasih. Ini HUT keberapa PPN ini, Pak? Jadi tepatnya nanti tanggal 17 itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia merayakan yang ke-50. Ke-50. Atau biasa kalau orang awam menyebutnya barangkali ulang tahun emas ya. Karena yang ke-50 itu. Jadi Oke, Pak, sebelum kita lebih luas ke sana, kita ingin tahu nih cerita pribadi dari Pak Budi yang sudah mengabdi berapa tahun ini, Pak, di keperawatan? Dari pertama saya lulus pendidikan perawat sampai sekarang berarti saya udah menjalani 31 tahun. Ya. Sudah 31 tahun. Sudah ya, bukan waktu yang sedikit lagi, Pak. Profesi sebagai perawat ya. Jadi, itu dulu ceritanya itu memang cita-cita kebetulan atau seperti apa, Pak? Kemudian terjun di dunia keperawatan ini? Ya, itulah barangkali kadangkala namanya garis kehidupan barangkali ya. Sebenarnya memang kalau dari awal tidak ada cita-cita jadi perawat. Cuman pada kemudian perkembangannya ada mendaftar di sekolah perawat dan diterima. Di mana dulu sekolahnya, Pak? Di sini, di Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya. Ya, kalau dulu namanya masih sekolah perawatan. Ya. Jadi tahun 93 saya lulus. Saya belum lahir. Itulah. Jadi kemudian setelah lulus, kemudian saya mengaplikasikan ilmu pertama itu di tempat yang non jauh di daerah Murung Raya kalau sekarang di daerah Teluk Julu. Ya, kalau dulu kalau dari Palangkaraya harus naik bis air ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Muara Tewe sambung lagi ke Puruk Cawu naik speedboat atau bis air, lalu sambung lagi kalau lewat jalan air kalau dulu. Berarti belum ada akses dari Kalimantan Tengah sendiri waktu itu, Pak ya? Akses darat ada, tapi belum semudah sekarang, masih banyak jalan yang berlumpur, belum ada jembatannya. Jadi yang paling enak kalau nggak naik pesawat dari Palangkaraya ke Muara Tewe atau Puruk Cawu ya lewat jalan sungai. Iya. Itu penempatan dulu tuh langsung gimana, Pak? PNS atau gimana waktu itu? Kalau kebijakan pemerintah yang dahulu untuk sekolah-sekolah kejuruan ya itu seperti kami yang lulusan SPK, begitu lulus maka langsung diangkat jadi CPNS. Ya, jadi enaknya zaman dulu seperti itu katanya. Jadi memang kemudian jadi CPNS. Jadi sebelum saya ambil itu SK, saya sempat bekerja di perusahaan, makanya di daerah itu. Jadi memang disitulah kemudian tantangannya. Artinya sebagai seorang yang masih muda ya, kemudian dibekali ilmu, kita harus melayani dan menghadapi masyarakat yang mengalami masalah-masalah kesehatan dan mandiri. Kenapa dibilang mandiri? Karena di pelosok yang jauh itu komunikasi tidak ada. Kalau sekarang enak kan, ada WA, HP dan sebagainya. Kalau dulu ya nggak bisa. Satu-satunya komunikasi yang cepat adalah pakai, kalau dulu itu namanya orari ya, yang pakai radio udara itu. Ya, jadi kadangkala untuk suatu tindakan yang dibutuhkan terhadap masalah kesehatan masyarakat, kita memang harus betul-betul berpikir cepat,
kritis dan bagaimana memanfaatkan katakanlah sarana prasarana yang ada. Karena kalau kemudian misalnya kita sangat bergantung dengan fasilitas yang mungkin kita dapat di layanan pendidikan yang sudah komplit, yang sudah terstandar, maka kalau di pelosok waktu itu nggak ada yang seperti itu. Itu berapa lama Pak dari awal penempatan? Itu dari tahun 93 sampai tahun-tahun 95 awal, ya kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, kemudian saya makin ke tengah, artinya mendekati kota, kemudian saya di Buntok, saya di Ampah, sekarang Barito Timur, dan sampai dengan sekarang. Dulu tuh di puskesmasnya Pak ya? Dulu di Pustu. Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu, kemudian di Puskesmas rawat inap. Nah, kemudian tahun 2012 saya pindah ke Kota Mati ya Palangkaraya. Dari tahun berapa tadi Pak? Bekerja dari tahun 93 sampai sekarang. Saat ini bekerjanya di mana? Kalau saat ini saya diberi amanah di Pusat Pengembangan Obat Tradisional. Ya, jadi agak berbeda dengan basic keilmuan, tapi masih di lingkup kesehatan. Ya. Berarti lulusan perawat ini luas Pak ya, tidak hanya merawat ya Pak ya? Iya, jadi dalam kondisi tertentu memang secara keilmuan kita juga ada akan bersinggungan katakanlah dengan saya saat ini di Pusat Pengembangan Obat Tradisional, mengenal tentang herbal. Ya, saya bekerja dengan kawan-kawan yang basicnya adalah farmasi, ya, profesi apoteker, tapi kita bisa karena di keperawatan pun akan diajari ilmu tentang obat, ya, tentang herbal. Ya, jadi sebenarnya tidak juga kemudian kita awam sekali. Berarti cukup luas cakupan untuk profesi keperawatan ini Pak. Betul. Oke, Pak Budi sudah 30 tahun mengabdi menjadi seorang perawat. Tentu garam manis, apa sebutannya ini Pak? Asam garam. Asam garam ya. Asam sudah garam di perawat. Itu ada cerita-cerita nggak? Pengalaman yang menarik selama menjadi perawat itu apa Pak? Tentu sangat banyak Mbak Nisa ya. Kalau cerita suka duka ya, jadi mungkin sedikit kalau saya gambarkan, kalau misalnya cerita duka dalam tanda kutip sih ya, tapi kalau saya melihatnya itu bagian dari apa ya, perjalanan menjadi seorang kita perawat menjadi seorang perawat ya. Katakanlah waktu cerita zaman dulu pertama kali di mana saya bekerja di daerah yang terpencil, kemudian ada ibu yang mau melahirkan. Nah, ibu mau melahirkan itu kemudian dilematisnya kalau kita mau rujuk ke kota Moratewe itu harus jalan darat perusahaan itu kurang lebih 6 jam, tambah lagi dengan naik speed dari istilahnya Lokpon itu ke Purukcau mungkin sekitar 1 jam. Cukup riskan untuk kesehatan dan keselamatan, sehingga akhirnya ya dengan ilmu yang kita bawa, dengan doa yang kita panjatkan, bisa tertolong melahirkan dengan selamat, dan anaknya kembar waktu itu. Surprise sekali ya. Itu ada rasa gimana Pak setelah mendampingi seorang pasien hingga mungkin dia sembuh atau melahirkan, itu bagaimana perasaan sebagai seorang perawat? Perasaan yang paling nyaman dan paling berharga bagi seorang perawat apabila apa yang kita lakukan terhadap masyarakat, katakanlah ya, itu kemudian menjadi suatu kebaikan. Artinya misalnya kita menolong orang yang sakit, kita rawat kemudian sembuh. Nah, itu tidak ternilai Mbak. Ya, bahagia yang luar biasa Pak ya. Sama halnya kalau tadi ya saya ceritakan pas menolong persalinan pertama kali, ibunya selamat, anaknya selamat, sampai kemudian kadangkala nih kalau sudah menolong seperti itu, orang tuanya meminta saya untuk ngasih nama. Pernah seperti itu Pak? Banyak. Dan Bapak juga berkontribusi atas nama-nama mereka juga? Betul. Jadi biasanya saya kasih nama. Nah, kalau sudah kayak gitu, ada juga yang kemudian menganggap saya sebagai orang tuanya, gitu kan. Nah, seperti itulah kadang-kala. Gitu. Pak, tadi Bapak Budi sampaikan bahwa penempatan pertama itu di daerah pelosok. Memang ini ada sumpah janji perawat Pak ya, saat
pertama memasuki dunia pendidikan keperawatan? Iya, pasti ada. Jadi sebagai perawat, profesi kesehatan yang harus dipegang adalah bahwasanya kita bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, kita juga disumpah dalam melaksanakan tugas, melayani masyarakat. Pendekatan kita adalah kemanusiaan. Jadi kita harus sebisa mungkin menekan katakanlah isu mungkin agama, suku, ras atau golongan. Jadi orang yang sakit itulah orang yang sedang memerlukan kita. Jadi kita fokusnya di situ. Jangan sampai nanti pada saat kita bekerja, wah misalnya si A ini ternyata agama apa atau suku apa, itu tidak boleh. Jadi semua orang yang sakit memerlukan pertolongan kita dimanapun kondisi apapun, kalau memang kita ada bisa harus segera ditolong. Saya kira demikian. Peran perawat tidak hanya di pusat kesehatan ya Pak ya. Berarti perawat ini juga terjun di dalam dunia masyarakat. Perannya seperti apa di lingkungan masyarakat Pak? Saya kira seorang perawat mestinya menyadari bahwa dia tidak hanya sebagai seorang perawat itu. Kalau dia sudah terjun di masyarakat, barangkali nanti masyarakat akan menuntut peran lebih, tidak hanya sebagai seorang perawat. Ada contoh yang menarik barangkali. Pada saat saya ditugaskan di daerah transmigrasi kisaran tahun 95 sampai dengan tahun 2003 itu. Jadi kadangkala saya diminta untuk memberi nasihat perkawinan. Itu korelasinya di mana Pak? Ya itulah. Makanya jadi sebenarnya kalau dilihat dari secara profesi nggak nyambung sama sekali. Cuman ya itu tadi kaitannya dengan peran perawat yang lain di masyarakat. Kadangkala kita sebagai perawat atau katakanlah kita yang ASN mendapat tempat sih ya di masyarakat, sehingga kita dikasih katakanlah tadi untuk mengasih nasihat perkawinan diselaraskan dengan isu-isu kesehatan. Misalnya nih kalau nanti sudah menikah pasti konsekuensinya punya anak, bagaimana kemudian merawat kandungan, ya kan, bagaimana kemudian kalau punya anak harus misalnya diimunisasi, ya kan, bagaimana kalau menikah itu kalau di kampung biasanya usia muda nih, nah itu kita bisa menyampaikan juga di situ edukasinya bahwa, edukasinya bahwa usia perkawinan yang baik kalau perempuan misalnya minimal 20 tahun waktu itu gitu kan, laki-laki mungkin 25. Nah itu bisa kita masukkan nasihat-nasihat seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita bisa mendapat tempat, kita bisa mendapatkan istilahnya kepercayaan masyarakat, kita lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah kita bekerja. Jadi hal-hal yang katakan kekurangan dari segi misalnya sarana prasarana mungkin bisa kita terbantu dari peran kita di masyarakat itu. Gitu. Berarti sangat berperan sekali perawat di masyarakat ini Pak ya. Oke. Perawat sebagai profesi kemanusiaan apa sih yang harus ditanamkan dalam diri seorang perawat itu Pak? Ya. Kalau sudah memilih profesi sebagai perawat dan nakes yang lain, yang harus betul-betul ditanamkan adalah bahwa kita bekerja untuk orang banyak, untuk masyarakat. Itu prinsipnya ya. Terus kemudian juga karena orang sakit tidak mengenal waktu, maka kalau dalam jam berapapun pasti kita harus siap kalau dipanggil ya. Makanya kalau saya sedikit cerita lagi, zaman waktu saya di daerah terpencil karena tenaga kesehatannya cuman saya sendiri, 1 kali 24 jam Mbak Lisa ya. Jadi kadangkala sampai pintu klinik itu tidak pernah saya tutup. Saya percaya ada yang menjaga lah gitu. Buka 24 jam Pak. Iya. Katakanlah saya dipanggil misalnya nih ke pojok desa gitu. Nah, karena tergesa-gesa ada yang sakit mendadak atau ada yang memang perlu bantuan kita berangkat. Ya sampai kadang pintu nggak tertutup pun ya bersyukurlah. Disitulah kemudian saya merasa oh ya saya bagian dari masyarakat akhirnya. Ya masyarakat kemudian juga menjaga kita, membantu kita. Nah, jadi di situ ada interaksi yang baik dengan masyarakat saya kira. Jadi prinsipnya siap kapanpun dimanapun
diperlukan Itu berarti masyarakat. Pak yang harus ditanamkan kepada diri perawat. Iya. Oke. Perawat ini kan juga menghadapi berbagai macam orang dengan emosinya masing-masing. Apalagi orang sakit kan tidak bahagia, Pak ya. Bagaimana seorang perawat bisa mengontrol emosinya? Apakah dalam pendidikannya juga ada ilmu untuk itu, Pak? Ya. Jadi memang betul. Namanya orang sakit itu tidak ada yang enak, ya kan, sudah sakit badannya, ya kan, kadang juga psikologi, psikisnya juga terganggu. Katakanlah kalau mungkin Mbak Nisa sedang sakit, kalau orang umum itu yang namanya apa, ikan tuh enak untuk dimakan, orang sakit kadang-kadang merasa tidak nyaman. Nah memang betul di pendidikan pun kita dibekali tentang ilmu jiwa ada, ya kan, psikologi juga ada. Dan ini penting karena apa? Yaitu tadi orang sakit biasanya emosinya labil. Tidak hanya yang sakit, keluarganya pun bisa ikut labil emosinya gitu loh. Katakanlah misalnya kita pada saat memberi layanan nyuntik misalnya dengan pasien. Padahal siapa sih yang mau menyakiti pasien? Padahal menyuntik itu adalah suatu tindakan untuk menyembuhkan. Tapi kadang-kala kalau kita tidak bisa komunikasi terapeutik ya, terapeutik dalam bahasa kami keperawatan, komunikasi yang bagus, komunikasi yang apa, mengandung unsur-unsur bagaimana kemudian menenangkan pasien, juga menenangkan keluarga, mudah dipahami akan apa yang akan kita lakukan terhadap pasien maupun keluarga. Nah itu memang ada ilmunya sejak di pendidikan. Memang ada mata pelajarannya gitu Kak, Pak? Ada, ada. Jadi memang ada pelajaran ilmu jiwa, ya kan. Terus kemudian mungkin ada pendekatan psikologinya. Nah itu ada memang. Sehingga kita akan mengenal nih karakteristik emosi orang, ya seperti apa itu. Jadi memang penting. Kalau tidak ada ilmunya nanti dalam menghadapi pasien, keluarga, nah itu nanti kita tentu terbawa emosi, emosi pribadi yang ya, jadi misalnya di rumah perawat itu sendiri sedang ada masalah nih. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa merasionalkan, tidak bisa menenangkan diri sendiri, dibawa ke tempat kerja, ke pasien, wah berabe itu. Ya kan? Pak, kalau sebaliknya nih, kita di tempat kerja sudah berhadapan dengan berbagai macam orang dengan emosinya masing-masing. Kemudian bisa ke bawah nggak di rumah itu Pak nanti? Misalkan di rumah lagi adem ayem tuh, dapat dengan segala macam emosinya orang-orang, terus ke rumah itu emosi kita seperti apa itu Pak? Bisa jadi terbawa di dalam hati ya. Jadi yang penting adalah kemudian pengendalian diri pribadi. Jadi kalau tadi pada saat kita di rumah ada masalah, jangan dibawa ke tempat kerja, berbahaya, ya kan, bagi pasien maupun lingkungan kerja. Dan begitu juga sebaliknya, kalau memang di kantor katakanlah ada suatu masalah, ya sebaiknya jangan dibawa ke rumah. Nah, kecuali kita betul-betul bisa mengontrol emosi kita. Artinya mungkin sampai rumah menenangkan diri, atau mungkin bagi yang sudah punya pasangan bisa berdiskusi dengan pasangannya, kan tentu yang jangan sampai menyangkut prinsip-prinsip yang menjadi rahasia kantor kan. Oke. Berarti kan perawat ini kan mungkin kalau dokter hanya datang visit gitu kan, yang menemani ini kan perawat. Berarti perawat ini juga harus belajar dua hal Pak ya. Di sisi lain dari kesehatannya, dari sisi kesehatan, sisi lain juga dari sisi kemanusiaannya. Betul, ini Pak ya. Betul. Makanya kalau di profesi kesehatan ya, dan di perawat itu kita akan diajari tentang fisik dulu. Antara fisik itu ada pelajaran namanya anatomi ya. Jadi anatomi itu mengenal tubuh manusia dari yang di lapisan di luar sampai dalam, sampai sistemnya. Ada sistem pembuluh darah, sistem panca indera, ya kan, sistem pencernaan dan sebagainya. Nah, setelah mengenal tentang fisik manusianya, kan kemudian tadi ada ilmu jiwanya. Ilmu jiwa. Ya, sehingga harapannya nanti seorang perawat itu mengenal dengan seutuhnya manusia. Ya, jadi mengenal orang lain dan
kemudian itu bisa mengenal dirinya sendiri juga. Gitu. Bahkan di digitalisasi saat ini perawat tidak bisa tergantikan, Pak, ya? Saya pikir ada beberapa yang memang bisa dibantu dengan kecanggihan teknologi. Tapi juga karena kita manusia, tentu ada hal-hal yang tidak akan bisa kapanpun tergantikan. Ambil contoh misalnya, kalau bicara tentang perasaan, emosi itu tadi kan alat secanggih apapun saya pikir tidak akan ada yang bisa mengganti kelembutan hati nurani ya, jiwa seseorang ya kan itu, walaupun dimodifikasi seperti apa. Terus kemudian juga persisteman yang ada di tubuh itu juga tidak akan bisa terganti 100%, mungkin adalah yang di kemiripannya, tapi tidak akan bisa tergantikan kan saya kira seperti itu. Berarti seorang perawat ini orangnya lemah lembut, Pak, ya? Mestinya seperti itu ya, walaupun karakter perawat juga mungkin ada yang keras, itu kan karena kodrati manusia ya. Tapi disitulah kemudian pendidikan perawat akan membentuk bagaimana seseorang yang sudah menetapkan pilihannya sebagai perawat bisa menjadi sosok perawat yang sebenarnya. Ya. Pak, kalau perawat dengan berbagai macam tantangan dan rintangannya itu, setelah dia tunai melaksanakan tugasnya itu seperti apa rasanya, Pak? Kalau dia memang menjiwai sebagai perawat, maka dia akan merasa senang, dalam tanda kutip bahagia apabila dia berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Pun demikian, sangat manusiawi apabila kemudian ada seseorang perawat yang mungkin akan merasa kecewa, sedih pada saat dia berhadapan dengan pasien. Yang penting hal-hal demikian saya bilang tadi di depan harus bisa dikelola, jangan kemudian melampaui batas. Saya kira begini. Perawat ini kan harus siap dalam kondisi apapun, termasuk dalam kebencanaan. Nah, belum lama ini kan Indonesia termasuk Kalimantan Tengah diserang wabah COVID-19. Bisa diceritakan sedikit nggak, Pak? Mungkin perawat sebagai garda terdepan kemarin itu mungkin banyak cita-cita dari para perawat, termasuk Pak Budi sendiri, Pak. Iya ya, jadi kemarin itu barangkali kalau bagi saya pribadi dan perawat pada umumnya tentunya peristiwa COVID-19 itu satu peristiwa yang cukup membuat kita semua kaget barangkali ya. Belum pernah ada yang namanya pandemi atau kejadian luar biasa dalam hal ilmu kesehatan seperti COVID. Ada sih kalau misalnya kejadian luar biasa di hari, tapi paling banter mungkin satu kabupaten lah, nggak sampai seluas ini. Indonesia. Iya. Bahkan tingkat dunia, Pak. Bahkan tingkat dunia. Dan kita perawat kemarin menjalani itu dalam berprofesi memang benar-benar kemudian menguras tenaga, pikiran, dan air mata, Mbak Nisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena di saat orang lain dihadapkan pada ketakutan, kepanikan terhadap keberadaan COVID-19, kita yang tenaga kesehatan, perawat harus menghadapi itu. Orang-orang yang kemarin mungkin di berita ada terlihat tergeletak di pinggir jalan atau harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang membludak pasien luar biasa, di mana penularannya juga luar biasa. Tapi saya selalu berpesan pada kawan-kawan, kuatkan hati, yakin aja. Apabila kita kuat, Allah Tuhan Yang Maha Esa akan melindungi kita. Gitu. Jadi itulah kemudian kawan-kawan tetap bekerja, melayani 1 kali 24 jam. Walaupun kemudian juga ada kawan-kawan kami yang kemudian menjadi korban sampai dengan merenggut katakanlah jiwanya, dan itu menjadi catatan kejadian yang luar biasa bagi kami. Mungkin Pak tercatat ada berapa di Kota Palangkaraya, Pak, perawat yang tumbang saat itu? Kalau di Kota Palangkaraya yang terkena COVID sehingga meninggal itu di kota ya, itu ada 2 ya. Tapi yang
terserang, tapi alhamdulillah bisa sembuh, itu ratusan. Ya, ratusan jumlahnya. Jadi salah satu pengurus kami juga ada wakil ketua divisi bidan diklat kami yang berpulang terkena COVID-19. Itu punya penyakit pemberat kah saat itu? Ya, memang ada beliau, komorbidnya ada. Ya. Karena saat itu kan perawat mungkin orang-orang yang lain menghindari COVID, sedangkan ini tenaga kesehatan khususnya perawat malah datang untuk menangani pasien-pasien ini. Dan itu tidak nyaman sama sekali sebenarnya kalau mau dirasakan secara pribadi. Ambil contoh pada saat kita dinas, pertama kan kita harus pakai pakaiannya kayak astronot itu kan, hazmat itu. Dan itu panasnya luar biasa. Apalagi kalau kita harus di tempat terbuka, di ruangan yang ber-AC pun itu keringat bercucuran itu. Itu kalau nggak kuat fisik dan mentalnya sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan juga. Pak, mungkin ini tercatat sebagai sesuatu kegentingan yang luar biasa sekali dari kasus-kasus sebelumnya. Bagaimana perasaan para tenaga kesehatan harus menghadapi kondisi yang mematikan saat itu, Pak? Ya, betul. Jadi awal-awalnya tentu saya bilang tadi, sebenarnya manusiawi kalau kemudian beberapa katakanlah perawat itu merasa juga ketakutan gitu, Pak. Ya, dengan pemberitaan yang begitu masif, yang kadangkala juga pemberitaannya ada juga kan berita-berita yang hoax, yang tidak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan itu kan gitu. Nah, tapi seiring waktu kemudian bahwasanya kan kita ada pengendalian diri, kita belajar, kita berinteraksi, kita saling menguatkan sesama perawat, tenaga kesehatan dan lain. Ya, akhirnya situasi itu seiring waktu bisa membaik dalam artian kemudian teman-teman menjadi percaya diri, ya kan, menerima keadaan, ya kan, dan tidak menjadikan itu sesuatu yang fobia, yang menakutkan berlebihan, karena kita dibekali dengan kesiapan keilmuan, ya kan, katakan harus kemudian bagaimana katakanlah pada saat bekerja harus pakai baju yang steril, harus pakai peralatan seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nah, kemudian dan faktanya juga belajar juga dari kawan-kawan yang memang bekerja di daerah-daerah yang katakanlah infeksius, berpaparan langsung dengan pasien yang positif COVID waktu itu, mereka juga bisa terjaga, tetap sehat. Nah, artinya kemudian teman yang lain dengan begitu timbul kepercayaan dirinya dan melayani tetap dengan semangat. Bahkan mereka sampai rela meninggalkan keluarga loh ya. Jadi awal-awal mereka yang melayani pasien COVID nggak boleh pulang. Iya, pisah dengan keluarga, Pak. Harus dalam suatu tempat tersendiri khusus bagi perawat. Nah, tapi juga mereka sampai sekarang kita bersyukur bisa melewati itu semua. Ada yang mundur nggak saat itu, Pak? Sejauh yang saya tahu kalau untuk perawat kota nggak ada sih yang mundur, malah justru banyak yang kemudian mendaftar jadi relawan. Mereka terpanggil untuk ikut menjadi bagian solusi, ya kan? Karena ini perlu daripada kerja kita bersama, perawat dan tenaga kesehatan lain. Ya, kalau kita nggak turun tangan, kapan lagi kita bisa mendharma baktikan ilmu kita sebagai perawat kepada masyarakat di saat seluruh orang Indonesia perlu, ya kan, menghadapi situasi COVID itu. Oke, selain COVID-19 mungkin ada wabah lain mungkin, Pak, yang saat itu perawat benar-benar dibutuhkan. Ya, betul. Biasanya kalau ada kejadian luar biasa ya atau wabah itu yang sering, misalnya kalau penyakit itu mungkin diare ya, berkaitan dengan katakanlah musim kemarau yang berkepanjangan sehingga kualitas air mungkin di daerah tertentu tidak bagus. Mereka mengambil airnya dari sumber yang tidak bersih sehingga tercemar oleh kuman yang menyebabkan diare. Nah, itu kami juga biasanya di situ.
Terus kemudian kayak kemarin pada saat kita menghadapi banjir, baik di Kalteng sama dengan di daerah tetangga ya, di Kalsel, ya kita juga mensiagakan teman-teman perawat, lah baik perawat yang bekerja di instansi pemerintah ASN maupun yang swasta dan relawan. Nah, kita juga pada saat ada banjir di Kalsel, kita juga mengirim relawan ke sana dari DPW PPNI mengirimkan ke sana. Dan saya juga ke sana gitu loh, sampai kurang lebih 1 minggu lah saya di Banjarmasin itu. Itu kan hampir 80% ya wilayah Kalsel waktu itu terendam. Terus kemudian seperti yang kejadian Lampau nih, tsunami di Aceh. Jadi kawan-kawan dari perawat dari Kota Palangkaraya juga ada yang menjadi relawan ke sana. Berarti, iya, Pak. menjadi relawan. Jadi sampai hampir 1 bulan kalau nggak salah itu ada 2 orang perawat yang ke sana, dan itu menyusul setelah dia itu ada lagi gitu. Jadi makanya itu kita perawat ini siap ditempatkan dimanapun dalam situasi apapun. Ya, gitu. Berarti lingkup perawat ini tidak hanya di daerahnya, tidak hanya di pelosok, tetapi juga siap kemanapun. Betul. Di seluruh wilayah Indonesia, Pak ya. Makanya komitmen awal kalau sudah menentukan pilihan jadi perawat harus siap bekerja dimanapun, ya kan, tidak pemilih harus di kota, di daerah yang terpencil pun, dalam kondisi apapun. Artinya mungkin menghadapi keadaan kegawatan, ya kan, keadaan bencana, bahkan mungkin situasi pasien yang emosional, yang apa itu juga kita harus siap itu. Ya. Oke, Pak, terkait ketersediaan dan persebaran perawat di Kota Palangkaraya saat ini seperti apa, Pak, jumlahnya, dan apakah dari jumlah ini sudah memenuhi rasio keperluan di Kota Palangkaraya, Pak? Sebenarnya kalau untuk Palangkaraya sendiri cukup. Artinya perawat Kota Palangkaraya yang terhimpun dalam Dewan Pengurus Daerah PPNI Kota Palangkaraya itu sekitar 2.500-an orang perawat itu. Jadi baik yang bekerja di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, di puskesmas, di klinik-klinik, ya kan, atau mungkin yang praktek di praktek mandiri. Nah, juga kalau sebarannya bahkan di daerah yang agak ujung ya, di puskesmas Rangkupit, Pustu Tumbang Rungan juga ada perawatnya. Dan seperti itu Tumbang Rungan itu di puskesmas pembantu itu malah justru yang standby di sana kan perawat. Ya, artinya untuk Kota Palangkaraya saya kira perawat sudah mencukupi bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk. Karena kalau Palangkaraya penduduk dengan sekitar berapa? 250.000 ya, perawat yang ada 2.500 itu sudah. Rasionya berapa sih, Pak, perbandingannya antara penduduk dengan jumlah perawat? Sebenarnya kalau untuk satu perawat itu sekitar 1.000 jumlah penduduk untuk Indonesia. Ya, kurang lebih. Untuk PPNI sendiri ini, Pak, apakah ada upaya peningkatan SDM kepada para perawat-perawat ini, Pak? Ya, baik, Mbak Nisa. Jadi perawat harus meningkatkan keilmuan dan kompetensinya, ya, sesuai seiring dengan perkembangan zaman. Nah, PPNI dalam hal ini DPD PPNI Kota terus mendorong nih kawan-kawan meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi karena tuntutan masyarakat semakin kompleks, semakin tinggi, maka perawat juga harus mengembangkan dirinya. Yang pertama tentu didorong untuk kalau yang menjadi perawat itu adalah minimal diploma 3. Maka kemudian harus ditingkatkan menjadi S1 nurse. Itu baru bisa disebut sebagai perawat profesional. Jadi yang namanya perawat profesional minimal pendidikan S1 tambah pendidikan nurse. Ya. Nah, kemudian tentunya juga harus mereka meningkatkan kompetensi dengan mengikuti barangkali seminar-seminar, workshop, diklat-diklat, pelatihan. Karena kalau mereka tidak mengembangkan sumber daya manusianya seperti itu, ya akan ketinggalan. Ketinggalan dalam arti apa? Tidak hanya nih internal perawat. Nah,
Sedangkan masyarakat yang di luar perawat sekarang makin kritis, ya kan? Iya. Makin canggih. Digitalisasinya sudah ini. Mendapat informasi sesaat dari katakanlah digitalisasi itu, ya kalau dengan kemudian informasinya begitu terbuka, kalau kita tidak bisa mengembangkan diri, ya kita akan tertinggal. Nah, rugi sendiri kalau tidak mengembangkan potensi dirinya. Ya. Pak, perawat tadi seperti Bapak sampaikan bahwa tidak hanya merawat. Nah, peluang-peluang pekerjaan lulusan perawatnya apa saja sih Pak? Mungkin. Nah, ini menarik ya Mbak Nisa ya. Jadi jangan dikira kalau sudah lulusan perawat baik D3, S1, S2, atau S3 tuh kemudian mereka hanya bekerja sebagai perawat ya. Enggak ya. Di Kota Palangkaraya ini lulusan D3 perawat, D4 perawat itu ada yang jadi pegawai bank. Ada. Saya sebut katakanlah di BRI ada, ya kan? Itu nyambung dengan keilmuan atau tidak sengaja sepertinya, Pak? Ya, keilmuannya ada. Ada. Ya, karena begini, kita juga di perawat itu kan juga dibekali dengan keilmuan komunikasi, manajemen, ya tentunya manajemen keperawatan secara spesifik, tapi manajemen umumnya tentu akan ada juga, administrasi ada juga. Jadi kalau kemudian ada kawan-kawan yang lulusan perawat, katakanlah bekerja di sektor lain, contoh tadi perbankan, ya sebenarnya tidak awam banget sih, memang ada ilmunya juga gitu loh. Apalagi kalau kemudian si diri pribadi itu mengembangkan sendiri soft skillnya, misalnya kan pengalamannya, keilmuannya kan dasar-dasar yang lain melengkapi. Kalau buka usaha sendiri bidang keperawatan bisa nggak mereka Pak? Bisa, makanya saya bilang tadi praktek mandiri. Itu gimana kan merawat? Kalau buka praktek apa yang dirawat gitu Pak? Jadi begini, perawat itu boleh praktek mandiri dengan syarat satu dia sudah S1 nurse. Jadi persepsi perawat boleh buka praktek jangan disamakan dengan persepsi profesi lain, katakanlah dokter, itu jangan. Jadi kita basisnya adalah asuhan keperawatan. Jadi kalau kemudian ada tindakan katakanlah profesi lain menyuntik misalnya, maka itu harus kolaborasi dengan dokter, kerjasama ya. Jadi jangan sampai nanti salah pemahaman, oh perawat misalnya boleh nyuntik, boleh ini. Bisa dilakukan itu apabila ada kerjasama, ada delegasi dari profesi lain yang punya kewenangan tentang itu. Makanya Mbak Nisa kalau kemudian di rumah sakit kan melihat mungkin perawat di kamar bedah juga bisa menjahit, ya kan, bisa ikut di kamar bedah, ya kan, di perawatan bisa menyuntikkan, itu memang tindakan-tindakan kolaboratif. Nah, kaitannya dengan perawatan yang mandiri itu kan bisa kita bikin praktek, ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi, ya kan, tempat prakteknya seperti apa, itu kan ada aturan-aturannya. Kalau secara pendidikan tadi saya katakan minimal harus S1 keperawatan dan nurse. Nah, kalau misalnya yang di diploma 3 boleh ikut praktek, tapi harus bergabung pada yang sudah S1 nurse. Prakteknya tadi dalam bentuk apa, Pak? Prakteknya asuhan keperawatan. Oh, asuhan keperawatan. Iya, namanya asuhan keperawatan. Tapi boleh loh ya tadi memberikan obat, tentu harus ada penanggung jawabnya. Nah, itu ada kekhususannya ya gitu. Nah, seperti apa itu asuhan keperawatan? Pasien itu kan sebenarnya tidak kemudian dipersepsikan harus minum obat terus kan. Kalau misalnya pasien itu katakanlah kembung, ya, karena mungkin apa masuk angin atau apa, itu di ilmu keperawatan bisa ditangani dengan misalnya kompres hangat, ya kan. Jadi ada alat namanya kayak kantong gitu, diisi air hangat, dikompreskan, itu memang bisa dan itu memang perawat. Bisa edukasi ya, bagaimana kemudian pasien itu kita sarankan, katakan kalau dengan kasus kembung tadi mungkin posisi yang nyaman, ya kan, yang pas untuk pasien yang kembung seperti apa. Jangan misalnya tinggal di ruangan yang dingin, maka akan lebih lama kembungnya, mungkin harus di udara yang hangat. Nah, seperti itulah, dan itu memang kompetensi dan banyak lagi.
kan gitu. Oke, Pak, dalam HUT ke-50 PPNI ini, apa yang sudah dilaksanakan PPNI Kota dalam rangka mengikuti kegiatan PPNI Pusat dan di Kota sendiri, Pak? Ya, jadi berkaitan dengan HUT yang ke-50 PPNI ini, memang ada edaran dari DPP bahwasanya kita harus mendekat ke masyarakat, kita juga tetap harus bersinergi sesuai dengan tema kali ini, ya. Peduli untuk bersinergi. Untuk bersinergi, artinya bersinergi itu luas maknanya. Bersinergi internal sesama perawat, ya, menjalin kekompakan, ya, kemudian bersinergi kepada profesi kesehatan yang lain, karena kalau kita bekerja ini kan tidak hanya perawat sendiri kan, pasti kalau misalnya di rumah sakit, puskesmas, profesi kesehatan yang lain ada, ya, kita juga harus bersinergi kepada pemerintah, ya kan, juga harus bersinergi. Bagaimanapun kita adalah bagian dari Indonesia, ya, kebijakan atau kemudian program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah itu juga bagian dari apa yang harus dan mesti kita lakukan. Di kota, berkaitan dengan HUT ini, kita memang mengadakan beberapa kegiatan, Mbak Nisa, ya. Kegiatan yang pertama tentang pengabdian masyarakat, ya. Kita ingin keberadaan perawat di kota ini dirasakan oleh masyarakat. Apa itu? Salah satunya kita ada kunjungan ke panti asuhan. Di sana kita memeriksa kesehatan anak-anak panti. Kadang kan anak-anak panti ini maaf ya, mungkin ada juga yang perlu perhatian kita semua, ya kan, tidak seberuntung dari yang tinggal bersama orang tua dan keluarganya. Nah, di situ kita periksa kesehatannya, ya, kita cek HB-nya, ya, kita cek golongan darahnya, kita lihat bagaimana mungkin status gizinya, apakah kategori sehat atau kurang sehat. Nah, kemudian dari kegiatan itu kita bisa tahu gambaran bagaimana keadaan kesehatan anak-anak panti itu. Nah, kemudian kita mengadakan edukasi nih, biar anak-anak itu juga terpapar keilmuan kesehatan, tentunya sesuai dengan taraf mereka, ya. Terus kemudian kita juga ingin partisipasi untuk penggalangan darah, makanya kita mengadakan kegiatan penggalangan darah dengan donor darah. Jadi perawat-perawat atau masyarakat waktu itu yang mau berdonor kita fasilitasi di sekretariat bekerja sama dengan PMI Kota. Alhamdulillah luar biasa sih animonya, dan kita dapat banyak darah yang kemudian kita serahkan ke PMI untuk membantu persediaan darah di PMI Kota. Kemudian kita juga berkaitan dengan suasana Ramadan ini, kita juga ingin menyapa kawan-kawan yang sedang melaksanakan tugas, ya, tugas sore biasanya. Nah, maka kemudian kita membagikan takjil, takjil kepada kawan-kawan. Jadi takjil ini bukan hanya kepada yang puasa, pokoknya yang dinas sore lah, ya, entah itu perawat atau mungkin ada nakes yang lain di situ, ya, kita kasih yang dinas sore. Ya, walaupun memang kita belum bisa merata seluruh kota, tapi hampir semua rumah sakit dan puskesmas yang ada layanan ponet jaga sorenya kita sapa dengan memberikan takjil. Nah, kemudian juga kemarin ada juga kita tawarkan di panti itu apabila ada anak yang masih belum sunat, ya, di panti itu kita fasilitasi untuk bisa disunat. Kira-kira demikian. Pak, mungkin closing statement ini bisa menyapa para perawat yang ada di Kota Palangkaraya dalam rangka HUT PPNI, mungkin juga apresiasi termasuk para perawat yang sudah berjuang dalam COVID-19 kemarin. Ya. Kepada perawat Kota Palangkaraya semua dan barangkali yang di luar Kota Palangkaraya, dalam momen HUT Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-50, ulang tahun emas ini, saya Ketua DPD PPN Kota Palangkaraya memberikan apresiasi dan
penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua kawan perawat yang telah bekerja keras selama ini melayani masyarakat Kota Palangkaraya dengan semangat. Mudah-mudahan kita sebagai perawat tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan khususnya di Kota Palangkaraya. Kami dari DPD PPNI Kota Palangkaraya hari ini melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka HUT Emas ke PPNI ke-50 yang dengan tema Peduli untuk Bersinergi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan donor darah dan pengabdian masyarakat di panti asuhan. Sekarang kita lagi berada di Sekretariat PPNI Kota Palangkaraya dan sekarang lagi proses donor darah. Kami mahasiswa Stikes Eka Harap mengucapkan semoga PPNI semakin jaya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun emas PPNI yang ke-50. Semoga PPNI Kota Palangkaraya semakin bersatu dan jaya selalu. DPD PPNI Kota Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-50. PPNI Peduli untuk bersinergi.